Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak hebat, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah naik ke kelas 4. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Bu Nurul. Anak hebat, adakah yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam bab 1 mengenai tubuh manusia pada pelajaran pertama, yaitu organ utama tubuh manusia. Anak hebat, adakah yang tahu apa saja organ utama tubuh manusia? Nah, kalau anak hebat ingin tahu apa saja organ utama yang ada pada tubuh manusia, mari kita bahas bersama-sama. Organ utama yang ada pada tubuh manusia meliputi otak, jantung, paru-paru, lambung, usus, hati, ginjal, tulang, otot, dan kulit. Nah, anak hebat, harus diingat ya, ke-10 organ tersebut merupakan organ yang sangat penting yang ada pada tubuh kita. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 organ dulu ya, yaitu otak dan jantung. Anak hebat, adakah yang tahu bagaimana bentuk dan fungsi kedua organ tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Organ pertama yang akan kita bahas adalah otak. Adakah yang tahu apa itu otak dan fungsi dari otak? Otak merupakan bagian dari sekelompok organ yang disebut dengan sistem saraf. Dan sistem saraf tersusun dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Anak hebat, adakah yang sudah tahu bagaimana bentuk sumsum tulang belakang dan fungsi dari sumsum tulang belakang? Sumsum tulang belakang merupakan jalur utama untuk menghubungkan informasi antara otak dan berbagai bagian tubuh. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Anak hebat, bisa dilihat ya pada gambar yang ditunjuk oleh panah merupakan gambar sumsum tulang belakang. Otak terlindung di dalam tengkorak. Tengkorak kepala berfungsi untuk membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Jadi anak hebat, ketika terjadi benturan, otak kita terlindungi dengan adanya tengkorak kepala. Apa sajakah bagian-bagian utama dari otak? Bagian pertama yaitu otak besar. Seperti yang bisa dilihat pada gambar. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Otak besar dapat mengatur kita ketika berpikir, berbicara, dan belajar. Otak besar juga menerima dan memproses informasi yang kita dapatkan dari panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, dan peraba. Bagian otak yang selanjutnya adalah batang otak. Batang otak terletak di bagian bawah otak besar. Batang otak dapat menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak dapat mengatur beberapa fungsi dan sistem yang ada pada tubuh kita, seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan makanan, dan sistem peredaran darah. Bagian otak yang selanjutnya adalah otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang otak. Fungsi dari otak kecil adalah mengontrol keseimbangan, pergerakan, dan koordinasi tubuh. Organ selanjutnya adalah jantung.
Jantung terletak di dalam rongga dada dengan posisi sedikit miring ke kiri. Jantung manusia besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan dan bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Apa fungsi jantung bagi tubuh manusia? Fungsi jantung bagi tubuh manusia adalah untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh dan memompa darah ke seluruh tubuh kita. Anak hebat, adakah yang tahu bagaimana darah dapat mengalir masuk dan keluar dari jantung? Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa jantung tersusun dari 4 ruang yang terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium berfungsi mengumpulkan darah dari paru-paru dan bagian lain pada tubuh. Sedangkan ventrikel berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, selanjutnya, bagaimana proses aliran darah yang terjadi pada tubuh manusia? Proses aliran darah yang terjadi di dalam tubuh manusia adalah darah yang kaya oksigen dari paru-paru memasuki jantung melalui atrium kiri, lalu didorong menuju ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri memompa darah keluar menuju aorta dan berbagai bagian tubuh. Oksigen dalam darah akan diserap oleh berbagai bagian tubuh. Sedangkan darah yang miskin oksigen dibawa kembali masuk ke jantung melalui atrium kanan. Darah kemudian didorong ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan mendorong darah ke arteri pulmonalis dan kembali ke paru-paru. Di sini, darah diisi kembali dengan oksigen. Jazakumullah khairan katsiran anak hebat, sudah mau belajar dan menonton video ini. Nah, anak hebat, pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan sebuah praktik. Apa ya praktiknya? Nah, nantikan pertemuan selanjutnya ya. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.